Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Niko Mancandika Triandini dengan NIM 23095111153 dari kelas B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu laporan kasus lapangan peternakan babi, yaitu analisis sistem pengelolaan limbah kotoran babi yang belum optimal di peternakan Debangkung. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas CBL mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan harapan dapat memberikan gambaran permasalahan nyata di lapangan dan solusi berbasis limbah. Peternakan babi merupakan salah satu subsektor peternakan yang berkembang pesat di Bali. Selain bernilai ekonomi tinggi sebagai sumber protein hewani, usaha peternakan babi juga erat kaitannya dengan budaya masyarakat Bali. Namun, seiring pertumbuhan jumlah populasi ternak dan peternakan rakyat, muncul berbagai permasalahan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan limbah. Limbah kotoran babi mengandung zat organik tinggi, nitrogen, serta mikroorganisme patogen yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut Susilawati et al., tahun 2020, limbah peternakan babi yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, menimbulkan bau tak sedap, hingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, manajemen limbah peternakan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan demi keberlanjutan usaha peternakan sekaligus menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam laporan ini adalah yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan limbah kotoran babi di peternakan Debangkung yang sempat saya kunjungi. Lalu yang kedua, apa dampak dari pengolahan limbah yang belum optimal terhadap lingkungan sekitar? Dan yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah di peternakan tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi lapangan secara langsung dan wawancara semi terstruktur bersama pemilik peternakan babi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 April tahun 2025 di peternakan Debangkung milik Bapak Alit di Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi kandang, sistem sanitasi, dan cara pembuangan limbah kotoran babi. Sementara wawancara bertujuan untuk mengenali atau menggali informasi mengenai praktik pengelolaan limbah yang dilakukan peternak. Selanjutnya adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun dari hasil observasi lapangan, kondisi kandang di peternakan ini cukup baik, bersih, dan tertata rapi. Setiap kelompok babi ditempatkan di kandang yang terpisah sesuai umur dan kondisi kesehatannya. Kebersihan kandang juga terjaga dengan penyemprotan yang rutin, serta sirkulasi udara di area kandang cukup baik. Ada bau khas peternakan, namun tidak menyengat atau mengganggu. Permasalahan yang ditemukan adalah pada sistem pengelolaan limbah kotoran babi, di mana seluruh limbah kotoran babi dikumpulkan di kebun di belakang rumah peternakan Bapak Alit, di mana kotoran dari kandang ini dibuang secara langsung tanpa proses pengolahan atau penampungan. Menurut keterangan pemilik, keterbatasan lahan dan biaya menjadi salah satu alasan utama kenapa belum adanya instansi pengolahan limbah di peternakan tersebut. Selanjutnya adalah analisis masalah dan pembahasan. Jika ditinjau dari teori manajemen limbah peternakan menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2022, limbah kotoran babi tidak boleh langsung dibuang ke kebun tanpa pengelolaan karena dapat mencemari air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan menjadi media berkembang biaknya lalat serta bibit penyakit. Selain itu, kandungan nitrogen dan mikroba patogen dalam limbah kotoran babi sangat tinggi. Limbah ini dapat masuk ke saluran air atau sumur masyarakat sekitar, menyebabkan pencemaran dan beresiko menimbulkan penyakit zoonosis seperti leptospirosis, salmonellosis, hingga hepatitis E. Berdasarkan penelitian Susilawati et al. Tahun 2020, metode penanganan limbah yang direkomendasikan untuk peternakan rakyat antara lain pembuatan bak penampungan, pengomposan, serta penggunaan biofilter sederhana. Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih minimnya penerapan metode tersebut di tingkat peternakan kecil. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara tidak langsung berpotensi
menurunkan produktivitas ternak akibat lingkungan kandang yang tidak sehat dan stres di lingkungannya. Lalu selanjutnya adalah solusi. Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, terdapat beberapa rekomendasi sederhana yang dapat diterapkan oleh peternak rakyat tanpa memerlukan biaya besar. Antara lain, yang pertama, membuat bak penampungan limbah sederhana menggunakan semen atau plastik geomembran untuk menampung kotoran sebelum dibuang atau dimanfaatkan. Yang kedua, melakukan proses pengomposan limbah kotoran dengan mencampur kotoran babi menggunakan sekam, jerami, dan mikroorganisme dekomposer untuk menghasilkan pupuk organik. Lalu yang ketiga, membuat saluran limbah tertutup yang dialirkan ke area pengolahan limbah terpisah agar tidak mencemari kebun atau lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan manajemen limbah bagi peternak rakyat melalui kerjasama dengan dinas terkait atau lembaga kampus untuk meningkatkan pengetahuan tentang resiko pencemaran dan cara pengolahan limbah yang aman. Adapun kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah kotoran babi di peternakan rakyat yang dikunjungi, yaitu di Bangku, masih belum optimal karena langsung dibuang ke kebun tanpa pengolahan. Hal ini berpotensi mencemari lingkungan, menimbulkan bau, serta meningkatkan risiko penyakit. Perlu adanya upaya perbaikan dalam sistem pengolahan limbah secara bertahap dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang murah dan ramah lingkungan. Diharapkan melalui laporan kasus lapangan ini, peternakan dan dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan limbah yang baik demi keberlanjutan usaha dan kesehatan masyarakat sekitar. Baik, sekian laporan kasus lapangan yang bisa saya sampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peternak, mahasiswa, dan pihak terkait. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.